Saya Wiwi Yuliani. Umur saya sudah banyak sekali sebagai Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau yang dikenal juga dengan BRIN. Sudah berapa lama nih Bu di BRIN sendiri, terutama di kedeputian itu? Tahun 87 itu saya ke Belanda, begitu kan, dikirim itu. Jadi kami waktu itu alhamdulillah mendapatkan program lulusan SMA yang disekolahkan ke luar negeri waktu itu. Ya, kalau sekarang namanya LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Kalau dulu Pak Habibie mengirimkan kami itu nama programnya Overseas Fellowship Program. Bagaimana sih kondisi riset inovasi di daerah nih Bu? Evidence based policy gitu ya. Dari bagaimana menemani kawan-kawan di daerah itu untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Nah, berbasis bukti itu dari hasil kajian-kajian yang langsung melihat kebutuhan masyarakat. Sudah terstruktur ketika memanfaatkan itu bisa menjadi potensi pemanfaatan luar biasa, dan itulah hilirisasi gitu ya. Di tingkat teknologi tepat guna. Luar biasa potensi daerah kan. Ada 552 daerah ya, seluruh baik provinsi, kabupaten, kota. Belum lagi kita bicara desa gitu Pak. Karena memang akan sangat luar biasa Bu kalau misalnya kita punya apa namanya itu bank data ya, mungkin dari hasil riset segala macam yang mungkin aksesnya mungkin lebih cepat, murah dan efisien ya. Bu Wiwi ini udah 2 tahun nih, udah dua session ya di menjadi juri lomba inovasi daerah. Kami terima kasih sekali Bu. Kami minta ini deh, apa kira-kira saran atau masukan nih terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dikurasi. Iya, masyarakat Bali ini kita lihat memang generasi mudanya sangat banyak kalau kita lihat ya. Jadi itu sebenarnya bonus demografi yang perlu segera diberi perhatian. Dan pastinya anak-anak mudanya ini sendiri ternyata sudah bergerak begitu. Jadi pemerintah daerah ini ibaratnya ini bukan tinggal ya, sekarang ini sudah mulai difasilitasi, sudah mulai dipantau dan diayomi begitu kan. Dan dari setiap tahapan itu kita bisa lihat gapnya apa sih, skema-skema pendanaan yang bisa didukung apa. Kalau misalnya di pemerintah daerah itu anggarannya terbatas, kita bisa berkolaborasi ya dengan pihak-pihak private atau perusahaan begitu yang bisa sharing. Nah itu sangat luar biasa, dan itu pun di Bali juga sudah ada dukungan-dukungan seperti itu, kolaborasinya. Ini memang Bali ini diam-diam nih ya. Walaupun baru 11 tahun umurnya ya setelah pemekaran dari Muara Enim gitu ya. Begitu. Nah, ini tinggal branding aja ya, diangkat begitu ya. Luar biasa Pak. Jadi saya dalam 2 tahun itu luar biasa itu, anak mudanya sangat potensial. Kebetulan juga kita lagi kemarin kan juga dengan BRIN juga menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek. SDM-nya memang punya kompetensi akan jadi potensi yang luar biasa. Tapi kalau SDM-nya dia tidak kompeten, itu kan malah justru jadi masalah itu. Jadi potensi atau potensial. Ya, potensial atau potensi. Oh, benar. Potensial. Kira-kira ke depan apa nih pesan untuk kami di bank khususnya, kemudian kawan-kawan inovator di seluruh Bali ini, supaya nanti kita punya ekosistem riset, inovasi dan pembelajaran yang baik nih, supaya nanti pembangunan ini bisa didorong, yang dimulai dari apa yang kita lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel Indahnya Bali, inovasi daerah punya Bali. Hari ini kita ada big event di Balitbangda di area Duta. Kita ada Bali Innovation Lab. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, ibu yang cantik. Please welcome Ibu Dr. Wiwi Yuliani, Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset Inovasi Nasional. Apa kabar nih Bu Wiwi? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Hanif? Baik Ibu, selamat datang di Palembang. Ini udah kesekian kali ya Bu ya ke Palembang? Iya, begitulah. Terima kasih udah diundang. Oke, kami juga terima kasih sekali. Oke Bu, mungkin yang pertama kami pengen kenal nih dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi ini asalnya dari mana, kemudian sudah menikah dan punya putra, mungkin
apa sudah punya cucu yang Belum. belum? Baik Bu, silakan Bu, cerita Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sahabat Pali. Selamat pagi. Saya Wiwi Yuliani. Eh, saya lahir di Surabaya. Umur saya sudah banyak sekali. Sudah baik. Baik. sudah eh, sudah di usia yang harus memikirkan beralih ke fungsional gitu ya. Saat ini saya struktural Ya. sebagai Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal juga dengan BRIN. Demikian. Dan tugas kami adalah saat ini sebagai mitra pemerintah daerah bersama BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, di mana Pak Hanif saat ini mengemban tugas ya sebagai Kabid dan saat ini bertransformasi ya dari Balitbangda menjadi BRIDA. Jadi disitulah BRIN, di mana kami di Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah itu ditugaskan menemani teman-teman di daerah. Seperti hari ini, alhamdulillah saya diundang. Pagi ini saya menemani teman-teman begitu ya. Ini juga kawan-kawan yang menang lomba inovasi tahun 2024 hari ini diundang, karena itu kami hari ini memberikan semacam pencerahan mengenai apa itu BRIDA, bagaimana konsep tata kelola riset inovasi saat ini. Itulah yang hari ini menjadi tema menemani kawan-kawan di Pali. Begitu Pak Hani. Baik, oke. Sudah berapa lama nih Bu di BRIN sendiri, terutama di kedeputian itu? Kalau saya tuh sudah lama nih Pak sebenarnya. Saya kan waktu itu termasuk yang dikirim Pak Habibie ya. Saya itu angkatan OSP 3 dulu kalau disebut tahun 80. Saya sendiri lulus SMA 85. Jadi tahu saya umur saya berapa ya. Saya jangan-jangan belum lahir nih Pak. Saya baru 2 tahun itu. Baik. Jadi tahun 87 itu saya ke Belanda begitu kan, dikirim itu. Jadi kami waktu itu alhamdulillah mendapatkan program lulusan SMA yang disekolahkan ke luar negeri waktu itu. Ya, kalau sekarang namanya LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Kalau dulu Pak Habibie mengirimkan kami itu nama programnya Overseas Fellowship Program. Saya yang angkatan ketiga. Begitu. Itu yang apa dari Pak Habibie dulu ke Menristek ya? Pak Habibie itu dulu Menristek ya. Itu di ini Menristek /BPT, kepala BPT. Itu di apa beasiswa yang dari Menristek atau dari Pak Habibie punya yayasan? Bukan. Itu dari pemerintah, dari Menristek ya. Pak Habibie sebagai Menteri Riset Teknologi / BPT, kepala BPT ya waktu itu begitu. Jadi banyak sekali sebenarnya kami sekarang ini terikat. Kami sekarang ini ada di dalam Ikatan Alumni Habibie, lulusan-lulusan itu begitu ya. Jumlahnya sekitar 4.000 total ya waktu itu. Tapi saya angkatan paling besar itu 350 orang begitu. Dan saat ini kami waktu itu kami dikirim di usia muda ya, lulusan SMA, dan sekarang kami ini justru di usia yang hampir pensiun. Beberapa teman saya sudah pensiun malahan ya. Saya sendiri sekarang juga sudah mendekati gitu, walaupun semangat masih tinggi begitu ya. Jadi di sinilah kami juga menemani teman-teman itu masih dengan semangat yang tinggi pula. Rasanya tuh belum selesai ini. Ya, betul. Perjuangan belum selesai ini menemani begitu. Begitu Pak Hanif. Itu SMA-nya di Surabaya tuh Mbak kemarin? Saya SMA di Surabaya. Saya dari lahir dan besar di Surabaya. Terus kemudian begitu saya mendapat beasiswa, baru itu saya pindah ke Jakarta hanya untuk menyiapkan bahasa, terus menyiapkan keberangkatan ke Belanda saat itu ya. Saat itu koran masih belum online, jadi masih koran yang langganan atau beli di koran dijual di kios gitu ya. Ya gitu. Saya sendiri juga waktu itu tahu pengumuman itu dari teman-teman tuh. Saya udah kuliah setahun di ITS Pak waktu itu. Jadi pengumumannya setelah Ibu kuliah itu? Saya sempat udah kuliah, tapi kita karena memang sebagai S1 dikirim keluar, jadi sebagai S1 gitu. Itu waktu S1 majornya apa Bu ambil? Saya teknik kimia Pak.
Teknik kimia. Teknik kimia. Jadi teknik kimia S2 teknik kimia, baru S3 itu saya ambil ilmu administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Baik Ibu, artinya sudah panjang nih pengalaman Bu Wiwi di riset dan inovasi. Mungkin saya ingin menanyakan, kira-kira dari pengalaman yang banyak ini, bagaimana sih kondisi riset inovasi di daerah nih Bu? Yang pernah Ibu temui, apakah memang dia sudah supporting, terutama untuk tadi kaitannya ke evidence based policy, kemudian ke penumbuhan ekosistem bisnis UMKM dan produk unggulan daerah, seperti apa Bu? Iya, jadi riset dan inovasi di daerah di dalam tata kelola inovasi saat ini, ya, ketika kita sekarang sudah berubah menjadi BRIN ya, di mana BPPT, di mana saya dulu awalnya masuk, kemudian LIPI, LAPAN, BATAN, gitu ya, itu Kemenristek sekarang ini berubah menjadi Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, tata kelola riset inilah yang dicoba untuk diarahkan. Untuk terkait daerah, daerah ini sebenarnya lebih diarahkan untuk memanfaatkan hasil riset. Jadi daerah ini tidak didesain untuk membuat infrastruktur riset sendiri, untuk membina peneliti sendiri, karena itu investasi yang sangat mahal. Tapi kalau apabila memang daerah mampu, itu diperbolehkan, tidak dilarang. Jadi intinya negara tidak membebani daerah untuk membuat infrastruktur sendiri, karena itu bisa dikolaborasikan, gitu ya, di mana BRIN saat ini kan mengampu seluruh klit banget, dan infrastruktur riset juga banyak diampu oleh BRIN, dan itulah yang bisa diakses oleh teman-teman di daerah. Dan untuk kebutuhan periset sendiri itu sebenarnya bisa berkolaborasi. Seperti kami sekarang ini bermitra, ya, kami ini mendampingi, katakanlah gitu. Kami mendampingi teman-teman di daerah, dan ketika sekarang ini melakukan pembinaan teknis, ya, yang dulu pembinaan umum dan teknis itu berada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian setelah terbentuknya BRIN dan BRIDA, pembinaan teknis itu kemudian diampu oleh BRIN. Disitulah kami menemani kawan-kawan di daerah. Jadi termasuk sekarang ini kami menemani itu dalam konteks evidence based policy gitu ya. Jadi bagaimana menemani kawan-kawan di daerah itu untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Nah, berbasis bukti itu dari hasil kajian-kajian yang langsung melihat kebutuhan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Nah, itulah yang harusnya menjadi kebijakan pemerintah, dan itu harusnya data itu terus disimpan dan berkelanjutan ya, dievaluasi. Jadi misalnya kita ada satu misalnya nih, kita perlu identifikasi target yang akan kita bina di masyarakat. Tentunya yang kita seleksi adalah masyarakat yang benar mau berubah gitu ya, dan memang dia ada keinginan untuk berubah lebih baik. Sebenarnya kan tidak terlalu sulit syaratnya begitu, dan dia punya potensi untuk berubah, dan itulah yang kita akan bekali. Misalnya nih ada kebutuhan menerapkan hasil riset untuk menumbuhkan UMKM di bidang pangan misalnya. Dia perlu meningkatkan kualitasnya. Kualitas apa yang perlu ditingkatkan? Nah, itulah yang kita coba hubungkan ya sebagai hub. Ada hasil riset di BRIN, atau hasil riset tidak hanya di BRIN saja, di daerah itu sendiri, misalnya di kampus ya. Di kampus di sini misalnya ada dari Universitas Sriwijaya, misalnya kalau di Sumatera Selatan itu apa yang dihasilkan, dan disitulah sebenarnya peran BRIDA itu mengkolaborasikan. Intinya memang ada di database ya. Kalau database itu belum ada, ya kita menggunakan masih cara-cara yang mungkin masih agak manual ya, bukan berarti memang untuk membutuhkan untuk menyusun data yang komprehensif itu perlu waktu. Walaupun sekarang ini sudah ada platform itu sudah kita siapkan, akan tetapi memang belum komprehensif gitu, dan kita tidak harus menunggu itu sampai jadi ya. Jadi langsung dengan komunikasi, apalagi di saat ini teknologi sudah semakin canggih ya, komunikasi itu sudah bukan halangan lagi, sangat mudah, bisa melalui jalur-jalur media yang sangat mudah diakses gitu. Dan itulah jadi bagaimana kita komunikasikan apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian ada hasil riset
lembaga litbang, baik itu perguruan tinggi atau dari BRIN sendiri ada, itulah yang kita pertemukan. Nah, disitulah daerah memanfaatkan. Jadi daerah itu sebagai pemanfaat sebenarnya. Dan ketika daerah memanfaatkan itu potensial luar biasa. Kalau ini nanti memang bisa bergerak masif dan daerah ini sudah terstruktur ketika memanfaatkan, itu bisa menjadi potensi pemanfaatan luar biasa, dan itulah hilirisasi gitu ya. Di tingkat teknologi tepat guna. Luar biasa potensi daerah kan. Ada 552 daerah ya, seluruh baik provinsi, kabupaten, kota, belum lagi kita bicara desa gitu Pak. Jadi itulah dalam konteks pemanfaatan itu luar biasa. Kalau kita bicara hilirisasi, teknologi tepat guna, hasil-hasil riset, itu luar biasa. Kalau itu dimasifkan dan terstruktur, dan peran BRIDA bisa optimal di sana, itu yang nanti kita kita gerakkan untuk pemanfaatan teknologi. Oke. Jadi saya mungkin poinnya ngambil di ujung nih, Bu, terkait dengan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa ya? Kalau kita melihat sekarang memang terutama di Indonesia mungkin secara umum untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ini kayaknya antara yang akan memanfaatkan dengan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi ini seperti ada gap, ada jurang pemisah, dan belum banyak artinya hasil riset, inovasi dan teknologi ini yang termanfaatkan. Ini persoalannya menurut Ibu sendiri ada di mana? Ada di informasi ya. Informasi. Saat ini seringkali kita itu ingin tahu ada riset apa, inovatornya itu siapa, itu masih lag di sana. Memang itu masih kita pun masih merasakan itu, dan itu memang kami sadari itu masih perlu pembenahan. Dan banyak sekali juga yang hasil riset itu masih disimpan di meja masing-masing, gitu kan. Hasil-hasil kajian juga padahal luar biasa banyaknya kajian, dan itulah yang ingin kita benahi. Jadi seperti tadi saya sampaikan, platformnya sebenarnya sudah dibuat di BRIN, gitu kan. Tapi memang ini mungkin belum selesai, masih dalam tahap penyelesaian begitu ya. Dan itu kalau nanti sudah jadi, sudah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, itu bisa diakses, bisa masukkan hasil kajiannya begitu ya. Bisa memasukkan nama inovatornya di situ siapa, sehingga kita bisa akses untuk membutuhkan apa, inovatornya siapa, nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang sesuaikan dengan kebutuhan. Harapannya seperti itu Pak. Jadi semoga aja ini nanti bisa segera dimanfaatkan gitu. Iya. Karena memang akan sangat luar biasa Bu kalau misalnya kita punya bank data ya, mungkin dari hasil riset segala macam yang mungkin aksesnya mungkin lebih cepat, murah dan efisien ya. Karena juga begini, kadangkala banyak sekali mungkin kejadian di mana penyusunan misalnya kajian, master plan, kemudian juga diulang-ulang. Iya betul. Jadi terjadi inefisiensi, artinya kita harusnya tidak perlu lagi mengulang, tapi kita bisa menggunakan yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini di daerah ini masih sering terjadi seperti itu, dan ini juga sebenarnya ya karena kita resources untuk anggaran sumber daya juga terbatas sebenarnya. Banyak hal yang mungkin bisa digunakan dengan aspek lain. Kalau misalnya data hasil riset itu bisa diakses. Saya sepakat dengan Ibu. Oke, mungkin yang berikutnya begini. Bu Wiwi ini udah 2 tahun nih. Udah dua session ya di menjadi juri lomba inovasi daerah. Kami terima kasih sekali Bu. Sebenarnya kemarin itu kita bangga lah. Karena yang jadi juri benar-benar yang dikasih pertama Bu Wiwi dari BRIN gitu kan. Soalnya nggak berharap banyak sebenarnya. Ini mungkin tenaga fungsional apa. Kemudian dari Pan RB juga asisten deputi juga Pak Adi. Nah, dari pengalaman yang menjuri 2 tahun ini Bu. Nah, kami minta ini deh kira-kira saran atau masukan nih terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dikurasi. Iya, pengalaman saya menjadi juri 2 kali di Pali ini, saya melihat potensi yang luar biasa dari anak mudanya nih. Jadi teman-teman yang generasi muda ini ya, saya sendiri sudah generasi mungkin sudah senior. Saya melihat jadi semua orang ini lebih muda dari saya. Generasi mudanya ini sangat luar biasa, punya semangat tinggi, punya daya juang tinggi. Apa yang dimaksud daya juang tinggi itu? Mampu bekerja dalam keterbatasan. Apalagi anak-anak sekarang, maksudnya generasi sekarang ini kan luar biasa sebenarnya, punya perangkat
eh, informasi yang begitu mudah ya menggunakan gadget gitu. Sedangkan mereka itu mau meneliti ya, mau melakukan kajian dan ini yang lebih penting lagi itu adalah waktu lomba inovasi itu juga mau membina orang sekitar. Itu kalau bisa itu artinya apa? Mereka mau merubah perilaku. Dan itulah konsep-konsep itulah yang dibawa pada waktu lomba tahun lalu ya. Dan kemudian ada yang berhasil menang ya waktu itu yang untuk Kampung Inggris ya Pak ya. Antara lain ya. Dan kemudian saat ini muncul juga kampung digital gitu. Kampung digital atau apa namanya? Kampung digital ya. Dan itu adalah semacam komunitas yang berusaha merangkul ya anak-anak muda sekitarnya untuk untuk literasi, untuk memahami tapi langsung praktek gitu. Dan langsung dibina gitu. Itu luar biasa itu. Jadi saya pikir itu salah satu contoh ya. Belum contoh yang menghasilkan beberapa produk itu juga banyak juga. Semuanya bagus-bagus. Tapi memang luar biasa ketika masyarakat Bali ini kita lihat memang generasi mudanya sangat banyak kalau kita lihat ya. Jadi itu sebenarnya bonus demografi yang perlu segera diberi perhatian. Dan pastinya anak-anak mudanya ini sendiri ternyata sudah bergerak begitu. Jadi pemerintah daerah ini ibaratnya ini bukan tinggal ya sekarang ini sudah mulai difasilitasi, sudah mulai dipantau dan diayomi begitu kan. Jadi inilah kesempatan untuk membina dan mengiringi bagaimana sampai dengan mereka itu bisa menghasilkan bisa berkontribusi untuk pembangunan sebagai anak-anak muda. Karena seringkali mereka pun juga perlu diarahkan ya. Mungkin juga nggak tahu harus kemana begitu ya. Termasuk ketika mereka sudah menghasilkan hasil riset, terus setelah itu apa gitu kan. Jadi itulah hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi perhatian teman-teman di Brida begitu. Skema-skema program apa, dan itulah yang sebenarnya memang menjadi peran Brida, mengidentifikasi kebutuhan ya. Kalau dalam hal ini kalau kita lihat dari lomba inovasi itu pesertanya memang sebagian besar generasi muda, anak-anak muda. Nah, mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga apa yang mereka hasilkan itu tidak sekedar menang lomba gitu ya. Apa yang mereka hasilkan itu nanti terus bisa berkembang begitu ya. Kalau dia menghasilkan produk, bagaimana produk ini nanti terus bisa dikomersialkan. Kalau dia menghasilkan konsep, bagaimana konsep ini bisa berdampak positif kepada masyarakat sekitar. Nah, itulah yang perlu dipantau dan difasilitasi sehingga program pemerintah itu bisa berdampak langsung ke masyarakat begitu ya. Sehingga nanti berkelanjutan. Jadi misalnya hasil tahun ini itu bukan berarti ditinggal terus tahun depan melihat lagi yang lain, bukan. Tapi hasil tahun ini dipantau sampai tahap mana, tahun depan ada skema pendanaan dia difasilitasi sampai tahap mana. Nah, itulah terus meningkat. Dan kebutuhan yang paling sering membuat kalau kita sebut itu death valley ya, lembah kematian gitu ya. Itu kan penggunanya nggak ada. Nah, inilah pengguna inilah juga yang bisa juga dibantu melalui skema-skema. Jadi skema yang ada di antara lain ya, Brida atau OPD. Nah, itu harusnya juga skema-skema ini berdasarkan kebutuhan yang sudah teridentifikasi di masyarakat. Jadi masyarakat ini kan heterogen gitu kan. Jadi tidak semuanya generik. Dikasih satu, yang lainnya sama, bukan. Jadi itulah bagaimana kita mengidentifikasi, mengkategorikan skema-skema apa yang diperlukan sehingga tahapannya itu jelas. Kalau tahapan riset sampai dengan komersial itu kan jelas ya. Setelah riset pengembangan, gitu kan. Setelah riset pengembangan inovasi kan gitu urutannya. Komersialisasi, mohon maaf, riset pengembangan inovasi produksi komersialisasi, kira-kira begitu ya. Dan dari setiap tahapan itu kita bisa lihat gapnya apa sih, skema-skema pendanaan yang bisa didukung apa. Kalau misalnya di pemerintah daerah itu anggarannya terbatas, kita bisa berkolaborasi ya dengan pihak-pihak private atau perusahaan begitu yang bisa sharing. Nah, itu sangat luar biasa dan itu pun di Bali juga sudah ini ya, sudah ada dukungan-dukungan seperti itu, kolaborasinya. Itu memang Bali ini diam-diam ya. Walaupun baru 11 tahun umurnya ya setelah pemekaran dari Muara Enim gitu ya. Ternyata
bergerak ini di tingkat anak-anak mudanya, terus kolaborasi di masyarakat ini sudah terbangun sebenarnya. Ya. Begitu. Nah, ini tinggal Gimana? branding aja, tinggal diangkat begitu ya, Pak. Gimana bisa Gitu. ininya ya? Luar Baik. biasa, Pak. Jadi saya dalam 2 tahun itu luar biasa itu anak mudanya sangat potensial dan itu perlu dikembangkan, dipantau gitu ya, didampingi Ya. sehingga mereka bisa meningkat. Baik, Bu. Memang ini juga momentum ya bagi kami di Pali. Kebetulan juga kita lagi kemarin kan juga dengan BRIN juga menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek. Dan kami mencoba melihat ya ke depan berapa puluh tahun ke depan, terutama di 2045 yang katanya bonus demografi. Ini kan sebenarnya bisa jadi dua sisi, Bu ya. Bisa jadi memang itu menjadi potensial, bisa jadi menjadi malah jadi madorat gitu kan. Karena kalau SDM-nya memang punya kompetensi akan jadi potensi yang luar biasa. Tapi kalau SDM-nya dia tidak kompeten, itu kan malah justru jadi masalah itu. Jadi potensi atau potensial. Ya, potensi sial atau potensi. Oh, benar. Potensial atau potensi sial, jangan ya. Potensinya hilang, sialnya jadi. Ya, jadi kemarin memang kita melihatnya sekarang sudah sangat terbaca. Artinya di era 4.0, industri 4.0, kemudian society 5.0 ini benar-benar teknologi menjadi hampir hadir di semua lini. Ini sudah hadir di situ. Dan kemarin juga termasuk juga kampung digital air hitam adalah potensi-potensi yang kami lihat gitu kan. Dari aspek pelajar mahasiswanya ada kampung digital air hitam, dari gurunya ada komunitas digital education. Nah, ini yang kemarin juga menjadi pikiran kami bersama dengan kawan-kawan Bapenda, dengan kawan BRIN juga. Kami mencoba untuk membuat di rencana induk itu program pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di bidang sains, teknologi, dan digitalisasi. Nah, kami minta ini insight dari Ibu, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus disiapkan supaya kita bisa, kan dari zamannya Pak Jokowi kemarin presiden sebelum Pak Prabowo itu kan kita dituntut untuk mengenerate talenta digital ya. Karena memang sepertinya pekerjaan sekarang ini semuanya masuknya ke digitalisasi. Nah, itu kira-kira dari BRIN sendiri seperti apa, Bu, untuk mensupport itu? Iya. Kalau pastinya akan kembali lagi ya. Kita lihat kebutuhan di Pali sendiri apa gitu. Datanya seperti apa, ada berapa sih jumlah anak muda di sini. Kemudian ada berapa yang memang punya passion untuk digital gitu. Setelah itu kan, tapi kalau teknologi digital itu kan tidak hanya untuk Pali ya. Dia kan bisa juga ke daerah lain, bahkan ke luar negeri juga. Sekarang pekerjaan itu sudah remote ya, di mana pun. Betul, bisa di mana-mana kan. Dan itu yang perlu kita lihat tuh, ya sebenarnya tidak ada batasan, Pak. Jadi kita lihat passion anak mudanya. Terus kemudian apa yang harus dikembangkan, karena kebutuhan itu juga sangat luar biasa kan. Dengan berbagai bidang juga memerlukan begitu. Jadi yang perlu kita lihat pertama kali ya passion anak mudanya. Terus kemudian dari pendidikan dasar kita juga harus sesuaikan begitu ya. Jadi enggak jadi dari memang pendidikan itu harusnya memang dari pendidikan dasar kita mulai untuk mengarahkan anak kemanapun begitu. Harusnya mulai dari sana. Dan yang lebih penting lagi juga, digital itu kan juga tidak satu-satunya ya. Dia juga harus seimbang juga dengan kebutuhan yang lain supaya juga ada balance. Apalagi kan di Pali ini juga sudah tumbuh semacam pertanian organik gitu ya. Ini yang juga sudah tumbuh nih ya. Dan itu kita tahu juga banyak anak-anak muda ini yang beralih profesi, dia tidak ingin menjadi petani gitu kan. Padahal kita juga membutuhkan. Jadi hal seperti itu juga yang kita lihat. Pali sendiri itu kebutuhannya di mana nih? Jadi gitu kan. Jadi saya pikir di tingkat pemerintah daerah kita harus mencoba menyeimbangkan itu, Pak. Walaupun kita tidak bisa mengekang kreativitas seseorang ya. Tapi sekarang ini kan ibaratnya masih penataan. Jadi semua masih bisa diarahkan. Jadi itu kan juga bisa diimbangi dengan fasilitasi pemerintah. Jadi misalnya
Kalau tadi ya di Bali ada mengarah ke digital, tapi juga kita juga harus lihat bahwa kita juga harus ada memikirkan juga mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi gitu kan. Anak-anak muda ini kan juga harus berperan di sana. Nah, fasilitasi skema-skema pendanaan itu yang kita harus desain sehingga memberi ruang gerak untuk itu, begitu ya. Termasuk mulai sekolah dasar itu, Pak. Jadi itu mulai sekolah dasar itu sudah harus dititipkan, sudah harus anak itu sudah dikasih muatan-muatan pendidikan lokal yang dia itu langsung dibawa ke apa problem solving, langsung didekatkan bahwa kita ini punya masalah ke depan. Nah, anak-anak ini juga harus aware ya, diberi pemahaman bahwa kita membutuhkan ini. Jadi semangat juang itu ya, visi itu sudah harus ditanamkan sehingga kalau anak-anak itu ditanamkan dia tuh lebih kuat kan dibanding kalau masuknya di tengah-tengah. Coba kita dulu kan di umur-umur saya nih Pak Arif, ini adik saya nih, kita tuh dari kecil itu sudah ditanamkan mau kemana, dari kecil sudah ditanyakan cita-citanya apa, gitu. Dan itu kan terbawa terus ya anak-anak itu gitu. Jadi saya pikir pendidikan dasar itu penting sekali Pak Hanif. Jadi ketika kita mau mengarahkan di suatu daerah tuh mau berkembang ke arah mana, tapi kita membutuhkan apa di daerah itu ya dengan target-target nasional ketahanan pangan, ketahanan energi gitu kan. Tapi juga kita juga perlu juga mengembangkan iptek. Nah itu semua harus difasilitasi secara seimbang begitu. Dan pendidikan juga harus mengikuti demikian dari mulai pendidikan dasar ya. Gitu. Jadi memang pendidikan adalah hal-hal yang utama artinya untuk kita dorong untuk supaya nanti bisa mengikuti perkembangannya, karena juga benar sih saya sepakat dengan guru. Jadi di Bali ini ada beberapa beberapa bidang yang berkembang cukup pesat ya. Tadi ada pertanian organik, ada satu community yang benar-benar dia fokus ke pembangunan pertanian organik, dan di situ juga seperti kayak kayak rumah produksinya inovasi luar biasa, inovasinya banyak sekali, anak-anak muda juga. Dan memang persoalan yang juga kemarin juga kita diskusikan bersama itu adalah minat anak-anak muda terhadap pertanian, karena pertanian itu terkesan marginal, kemudian gurem, jadi ada hal-hal yang tidak berprospek. Nah ada satu kemarin yang ikut juga inovasi, ada sekolah organik itu hadirnya juga dari kampung organik gitu. Jadi dia mulai mengenalkan, cuman memang di level SMA saya sepakat juga kayaknya kita perlu nih mendekatkan anak-anak dengan pertanian segala macam. Jangan-jangan dia makan nasi cuman nggak tahu tanamannya seperti apa. Itu kan ada yang begitu, Bu. Oke, jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan adanya ke depan, dan itu dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Saya mau tanya sedikit, Bu, terkait dengan PISA, assessment yang dilakukan OECD terhadap pendidikan kita, terutama terkait dengan kemampuan membaca, literasi. Sangat kurang di Indonesia. Dan kalau nggak salah yang saya baca itu hanya 25% anak-anak kita yang sampai usia SMP yang punya kemampuan membaca. Bukan tidak bisa membaca, Bu, tapi memahami arti yang dibaca. Nah ini juga di Bali juga menjadi isu, Bu. Kebetulan kawan-kawan di guru-guru penggerak ini sekarang banyak inovasi yang hadir dalam rangka meningkatkan literasi. Ini juga menjadi fokus juga dari kawan-kawan guru penggerak, karena ini makin kelamaan saya melihatnya begini. Sekarang ini anak-anak kita pay attention, konsentrasi terhadap belajar itu makin lama makin kurang. Ini akibat gadget yang mereka dapat informasi dengan cepat. Jadi dia untuk wondering terhadap sesuatu itu menjadi kurang nih, Bu. Nah, ini yang terjadi. Dan sekarang juga banyak menjadi keresahan nih dari ini. Kira-kira seperti apa nih, Bu, kita harus mensikapi kondisi seperti ini? Ya, kalau menurut saya itu ya memang luar biasa itu pengaruh gadget itu. Dan itu memang perlu harus diimbangi dengan peraturan di sekolah. Misalnya nih, di sekolah ini jam pelajaran nggak boleh bawa HP. Akan tetapi dia tidak hanya duduk di kelas, dia pun langsung literasi itu langsung ke objeknya, langsung ke alam. Betul. Jadi kalau pertanian dulu langsung gitu, itu kan lebih cepat. Kalau misalnya dia itu perlu mengenai pangan, ya langsung dikenalkan bahan pangan. Dia misalnya yang fun buat mereka masak,
gitu ya. Ya dia dikenalkan masak itu gimana begitu ya. Jadi langsung praktek begitu. Jadi lebih banyak praktek dan mengerjakan. Termasuk ketika dia memahami bagaimana adab sopan santun, ya langsung harus dipraktekkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang kurang. Padahal di luar kita tahu juga itu sudah mulai seperti itu ya. Jadi dari kecil malah Bu ya. Iya, tidak hanya membaca, karena sekarang ini membaca cepat bosan ya. Gadget apa saja bisa dicari informasinya. Tapi interaksi itu yang kurang kan, interaksi sosial, komunikasi, dan itu yang harus dibangun. Jadi langsung anak dilibatkan begitu. Jadi mungkin itu lebih menarik, anak-anak sekarang itu lebih menarik seperti itu dibanding disuruh membaca nyari sendiri, karena semuanya lebih mudah kan. Ya sekarang mudah dicari gitu, jadi boring gitu. Jadi harus dikasih tantangan, Pak. Oke nih, ini harus jadi perhatian nih kawan-kawan. Betul, itu benar. Jadi pendidikan itu kita harus kembali lagi tuh ke pendidikan. Walaupun topik kita sebenarnya inovasi, tapi inovasi itu bisa mengarah kemana-mana ya. Pendidikan itu sangat-sangat menjadi kunci gitu. Dan satu lagi, kita selalu bicara kalau inovasi itu kan off taker terakhir. Kalau di sisi akhir ini tidak menarik, itu juga membuat orang tidak semangat. Misalnya gini, kita mendorong, tadi kembali lagi ya, kita mendorong generasi muda ini jangan meninggalkan pertanian. Akan tetapi kalau misalnya nilai tukar petani atau nilai hasilnya ini ternyata masih rendah dibanding UMR, ya pasti akan pergi, karena itu kebutuhan kan, kebutuhan basic yang harus dipenuhi, kebutuhan keluarga itu pasti akan pergi. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya ya yang menjadi PR kita juga sebagai sebagai tim pemerintah kita sendiri sebagai staf pemerintah itu harus memikirkan itu bagaimana itu sampai dengan sekarang itu kan masih menjadi PR ya. Kita mendorong orang menjadi petani, tapi di sisi lain nggak cukup dia kalau hanya mengandalkan penghasilan dari petani, maksudnya petani biasa ya, bukan petani besar tentunya. Dan itu juga masih menjadi PR, dan sebagian besar kan nggak punya lahan ya sebagai buruh tani itu, dan bukan petani itu namanya kan. Dan hal-hal itulah juga Pak Hanif mungkin kita bisa berkembang nih ngobrol menjadi ke pemberdayaan masyarakat, ya kan, di mana memberdayakan ini tadi ada konteks keberlanjutan. Nah, disitulah skema-skema program pemerintah itu mampu memantau keberlanjutan dari masyarakatnya. Nah, disitulah kita sebut evidence based policy itu di situ. Demikian. Jadi benar-benar disesuaikan nanti. Sesuaikan benar-benar. Karena ada levelingnya juga, kayak pemberdayaan, pembinaan juga mungkin di tingkat dasar, sama seperti yang kami lakukan sekarang Bu ya di Pali Innovation Lab. Memang ada satu level kami membuat workshop, artinya untuk yang calon-calon inovator baru yang punya idea, punya gagasan, bagaimana dia mengemas itu menjadi sebuah inovasi. Nah, ini juga dilakukan pelatihan itu, workshop selama lebih kurang 1 bulan itu. Yang kami lakukan kemarin ada dari kalangan pelajar SMA sama guru-guru penggerak. Guru penggerak ada 58, kemudian pelajarnya ini kita ambil 30. Saya buka open recruitment, jadi benar-benar dibuka, dibuat Google Form, mereka menjawab apa saja yang menjadi pertanyaan di situ. 30 jawaban terbaik itu menjadi peserta workshop. Dan itu luar biasa. Luar biasa ya, dimotivasi ya. Diberi motivasi dan semangat. Dan akhirnya terjaring ya, siapa-siapa yang punya semangat ya. Dan ternyata yang daftar banyak, ada 183 dari berbagai SMA. Kalau kemarin hanya 1-2 SMA yang ini. Sekarang sudah mulai ini, karena ada sentimen mungkin yang ujungnya juga positif, artinya di kalangan anak muda ini jadi inovator tuh keren gitu, bisa dapat reward, kemudian juga dapat penghargaan segala macam. Nah, ini ekosistem yang coba kami bangun. Di level berikutnya yang kita lakukan sekarang, inovator-inovator ini kita coba untuk bagaimana dia menginkubasi bisnisnya, mengembangkan kalau yang pelayanan publik segala macam, supaya nanti ada keberlanjutan, dan ujungnya pasti ada nilai ekonomis. Ketika nilai ekonomis, dia pasti akan berlanjut. Oke, Ibu, mungkin terakhir nih pertanyaan dari kami, dari Bu Wiwi menjadi juri, kemudian sekarang menjadi narasumber terkait perkembangan ini. Kira-kira ke depan apa nih pesan untuk kami di bank khususnya, kemudian kawan-kawan inovator di seluruh Pali ini, supaya nanti kita punya ekosistem riset, inovasi, dan pembelajaran yang baik nih, supaya nanti pembangunan ini bisa didorong, yang dimulai dari
apa yang kita lakukan. Ya, ya, ya pastinya Pak Hanif, awareness Ya. kepada kawan-kawan generasi muda bahwa kita itu harus ditantang dengan keterbatasan, ya kan? Dengan keterbatasan bagaimana kita bisa terus berubah lebih baik. Ya, disitulah sebenarnya esensi dari inovasi itu. Jadi kita membuat suatu perubahan. Perubahan ini memang bisa menjadi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang banyak, begitu kan. Nah, di dalam konteks Pali supaya pastinya kita perlu juga melihat perkembangan nasional, perkembangan global, perkembangan antar daerah. Disitulah Brida ya, antar Brida itu bisa saling bekerja sama gitu ya. Nah, bagaimana informasi itu dari satu daerah ke daerah lain itu bisa mengalir dan kita bisa mengisi gap, harapan ke depan gitu, mengisi gap dari masing-masing daerah. Jadi daerah ini memerlukan apa, kemudian daerah lain itu kelebihan apa gitu ya, baik dari sisi sumber daya manusia maupun produk-produk yang dihasilkan hasil riset gitu ya. Harapannya itu seperti itu Pak. Jadi harapannya tentunya kepada Brida ya yang saat ini Balitbangda sedang bertransformasi ya menjadi Brida karena sudah ada perda dan sebagainya. Nah, harapannya ini harapan besar sekali memang untuk Brida ini sebagai think tank gitu kan. Sebagai think tank Brida inilah yang mengawali. Apalagi ada orang-orang seperti Pak Hanif nih luar biasa nih teman-teman sahabat Pali ya. Ada Pak Hanif, ada Bu Desi, ada Pak yang sebelumnya Pak Iman gitu ya. Semuanya punya semangat tinggi dan juga tentunya Bapak Ibu OPD tadi juga yang hadir nih luar biasa semangat yang tinggi itu sudah katakanlah energi yang besar karena itu sanggup mendukung bagaimana anak-anak muda ini berkembang karena tetap dikawal jadi mereka nggak bisa sendirian karena mereka perlu diarahkan, mereka perlu ada kendaraan begitu ya, ada kendaraannya ini yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mendorong mereka untuk berkembang begitu ya, dan informasi itu tetap harus diarahkan juga walaupun informasi itu luar biasa banyak semua orang bisa mengakses tapi bagaimana Brida itu juga berperan untuk memberi tadi literasi tadi ya, literasi mengenai inovasi, literasi perkembangan inovasi. Terus kita kan inovasi itu tidak hanya berupa produk atau teknologi, kebijakan-kebijakan inovatif, layanan-layanan publik yang masih diperlukan kan ya, ada layanan publik yang masih diperlukan, layanan-layanan yang sifatnya inovatif, praktis itu juga masih diperlukan gitu kan. Hal-hal seperti itu. Jadi kita terus identifikasi kebutuhan daerah itu apa, kita pantau, dan itulah yang difasilitasi. Dan insya Allah itu terus akan berkelanjutan dan program pemerintah daerah pun akan terarah demikian. Dan dengan demikian punya data konkret. Betul. Masyarakat saya ini ada berapa sih pemudanya, ada berapa yang sudah mentas, ada berapa yang belum, mana yang perlu difasilitasi. Nah, harapannya seperti itu Pak. Jadi kita punya data dasar di setiap daerah. Gitu. Ya, yang nanti kita bisa lihat analisis Bu ya, berapa nanti kebutuhan, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk tindak lanjutnya segala macam. Betul. Oke, udah banyak banget nih informasi. Kita udah berbagi cerita dengan Bu Wiwi, narasumber luar biasa kita yang kita hadirkan pada kegiatan Pali Innovation Lab di Arya Duta ini. Baik, rekan-rekan sekalian, sobat inovasi, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.